Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih, karena materi intinya itu ada di sini sebenarnya. Ya, tadi awal-awalan ya mudah-mudahan sih dengan mengawali tadi kalian siap-siap gitu kan untuk bisa menerima materi dan nantinya akan bisa mengikuti sampai yang tadi sudah disampaikan ya sama Pak Dani terutama. Dan nanti juga kalian yang hadir hari ini seperti yang sudah Pak Guru bilang kemarin-kemarin, kalian akan dapat kuota unlimited 7 hari. Ya, syaratnya nanti kita sudah siapkan absen ya. Syaratnya yang tadi dibilang, syaratnya harus follow Instagram Smartfriend Community dan teman kreasi. Nanti Pak Guru cek satu-satu sebelum nanti dapat kuotanya pas keluar. Ya, jadi silakan yang belum follow ya harus follow dulu. Tadi ya Smartfriend Community sama apa teman kreasi. Tadi sudah dibilang ya. Sekarang kita akan bukan belajar sih sebenarnya, memberikan pandangan sedikit buat kalian. Kok konten kreator tadi kan sudah disinggung sebenarnya sama Pak Dani bahwa konten kreator itu salah satu profesi yang sekarang lagi booming, lagi digemari karena ya lagi masa-masanya, lagi era-eranya dunia digital. Jadi ya kalian harus bisa memanfaatkannya. Jadi orang yang nggak cuma bisa jadi pengguna aja, tapi juga harus bisa jadi orang yang bisa membuat ya. Jadi cuman apa ya, nonton doang, tapi harus jadi pembuat kontennya. Mungkin kalau di sekolah ini kayaknya udah pada tahu ya. Saya selain ngajar di sini, saya juga ada beberapa ini, ada di Pemuda Merdeka, ada leader Smartfriend juga, kemudian ada di media juga, jadi reporter juga, kemudian juga ada di seni juga, dan beberapa lain juga. Termasuk yang baru ini Pak, next. Yang baru ini karya baru di tahun baru 2022 ini buku yang kedua. Buku sebelumnya mungkin sudah pernah baca, ada yang pernah baca, yang mungkin baru dengar novel Arsitek Kehidupan, tapi yang kedua dan sekarang ada buku Berdaya Lewat Menulis. Kenapa kita harus menulis? Bagaimana cara memulai untuk menulis? Apakah tulisan bisa jadi penghasilan? Pertanyaan semacam itu sering muncul di saat mengisi kelas menulis. Agar tak capek mengulang jawaban, saya sudah merangkumnya dalam sebuah buku yang berjudul Berdaya Lewat Menulis. Buku ini dirancang agar bisa dibaca sekali duduk. Saya yang hobi ngobrol lewat podcast di berbagai media sosial, akhirnya terinspirasi membuat buku ini dengan format layaknya sedang wawancara. Dengan format ini, saya mengajak kamu untuk ngobrol lebih dalam dengan diri sendiri. Dalam menemukan motivasi menulis, memulai menulis, dan mengubah tulisan menjadi penghasilan. Sayangnya bukunya itu masih dalam perjalanan karena ISBN-nya agak telat kemarin ya, menunggu dari penerbitnya. Jadi nggak bisa ditunjukkan bukunya. Nanti paling next ya, mungkin ke kalian. Tapi tetap ya, nanti di akhir ini akan ada kuis juga buat 2 orang yang kalau bisa jawab nanti akan dapat buku juga nanti, buku Berdaya Lewat Menulis ini. Jadi silakan disimak materinya sampai selesai ya. Oke. Sebelumnya ini juga mungkin di belakang juga ada support juga yang dari teman-teman yang sudah membantu saya dari menerbitkan sampai launching hari ini. Acara seperti ini bisa terlaksana karena ada brand-brand yang ada di belakang yang ngebantu sehingga terlaksananya acara ini. Termasuk yang paling luar biasa adalah dari Smartfriend ya, dan memfasilitasi bahkan nggak cuma di sekolah ini, tapi nanti juga akan next di sekolah-sekolah lainnya. Oke. Nah, bukunya tentang apa sih ini sekilas ya, belum masuk ke konten kreator.
Mungkin ada yang nanya, itu bukunya tentang apa sih Pak? Bukunya itu bisa ngejawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah kenapa kita harus menulis. Jadi dalam bukunya itu ada motivasi menulis, inspirasi menulis, ya terkait dengan kepenulisan. Kemudian bagaimana caranya menulis juga dibahas lebih teknis ya, bikin premis segala macam kalau buat yang sudah pernah nulis ya. Yang ketiga, apakah bisa tulisan jadi penghasilan? Di buku yang terbaru juga itu dibahas tentang hal itu. Mungkin kalau kalian, Pak nulis emang ada penghasilannya, ada duitnya, akan ada pandangan di situ, di buku itu dijelaskan. Kalau dari menulis banyak profesinya. Di antaranya ada copywriter ya yang suka promo produk, ada penulis jadi penulis buku juga, ada editor ya. Yang mungkin nanti terkait dengan menulis itu akan dijelaskan lebih lengkapnya sama Teh Putri nanti ya, The Power of Menulis nanti kayak gimana. Nah, kenapa buku ini misalkan Pak, kenapa harus beli buku ini? Bukunya pertama bisa dibaca sekali hidup karena nggak terlalu panjang, karena ini buku praktikal ya, nggak banyak teori, jadi bisa kamu baca sekali duduk ya 1,5 jam atau sejam udah beres bukunya karena yang simple. Kemudian gayanya dialog, nggak ngebosenin. Ya, jadi dialog kayak 2 orang ngomong, wawancara gitu di buku itu. Jadi asik, nggak cuman monoton gitu doang, teman. Ada 2 orang gitu, materi sama yang nanya. Ya, sama bukunya juga memang langsung dituntut untuk praktek nulis dari awal sampai jadi karyanya. Oke. Dah, itu sekilas tentang buku. Nah, sekarang ini masuk ke materinya tentang content creator. Gimana caranya jadi seorang content creator? Nah, ini kecil ya, tapi ini aja dibacain aja ya. Indonesia, negara kita itu jadi negara pengguna internet paling besar di Asia. Ya, ada sekitar udah 200 lebih orang menggunakan internet saat ini. Memang negara yang paling besar adalah negara Cina di Asia ya, karena negara Cina itu negara yang besar. Mereka sudah hampir 700 orang yang menggunakan internet. Tapi kita jadi 3 negara ya, 3 negara yang masuk jadi pengguna internet yang paling banyak. Nah, karena banyaknya internet, pengguna internet, maka banyak sekali profesi-profesi yang hadir, yang muncul. Salah satunya adalah content creator. Di sini ada banyak ya, ada seorang freelance, ya, kemudian ada e-commerce sekarang kan, jualan kamu di rumah aja gitu kan, order, datanglah barangnya. Itu kan udah mulai, apalagi pandemi ini mengharuskan seperti itu kan. Ada banyak ya, ada programmer, ada ngajar ya kan, ngajar juga sekarang sebenarnya nggak harus ke tatap muka seperti ini, bisa kan, ada sekarang ada Zoom meeting segala macam. Itu fasilitas yang sudah ada di era internet, yang sebelumnya nggak ada. Ya ngajar gitu kan, ya harus ketemu seperti ini. Belanja ya harus ke pasar, sekarang nggak perlu, tinggal pesan sekali klik aja udah datang makanan ataupun barang yang kita beli. Dan yang paling penting di sini ada content creator. Ya, content creator itu jadi salah satu profesi yang naik banget. Karena banyak orang yang suka selfie. Ingat ya, konten itu nanti akan dijelaskan juga. Konten itu nggak ribet-ribet kayak, wah konten itu kayak gimana sih, susah banget bikin konten, enggak. Simple banget. Bahkan kalian semua yang di sini menggunakan internet, sudah memakai media sosial, itu sudah membuat konten. Cuman bentuknya aja yang berbeda. Sama mungkin kualitas kontennya yang berbeda. Ya. Oke. Nah, apa itu content creator? Buat kamu yang belum content creator, ya 2 kata ya, content creator kan. Creator itu kan pembuat. Ya, pembuat. Jadi orang yang membuat konten. Konten itu nanti didistribusikan ya, atau di-share di media sosial. Misalkan di Facebook, Instagram, YouTube dan yang lainnya. Itu macam-macam ya. Oke. Nah, ini jenis kontennya. Konten itu banyak. Ada video, ya, video, ada foto, ada audio, ada teks. Kalau teks mungkin rata-rata teks ya. Sudah pernah bikin status. Misalkan kamu cuma
cuma ngeluh doang nih, aduh hari ini kok gini amat sih, itu konten juga masuknya, tapi kontennya ya berupa status, dan itu bisa dikonsumsi sama orang banyak. Ya kalau yang follow kita, ya berarti yang itulah yang lihat, mau baik mau buruk yang kita tulis, mereka itu adalah orang-orang yang melihat konten kita. Ya, itu teks dalam bentuk teks. Ada mungkin yang sudah jadi yang TikTok mungkin itu bentuk video kan, atau di YouTube, nah itu video. Walaupun gimana pun videonya, walaupun kamu video sekilasan misalkan tentang pemandangan, itu konten. Mau tidak mau disebut konten itu kalau sudah di-share di media sosial. Oke. Nah ini saya juga sudah bikin konten, contohnya ada e-book ya di situ, buku tapi digital. Sudah pernah saya bikin juga. Jadi tulisan gitu kan dibentuk jadi buku. Nah, ada bentukannya e-booknya. Ada video juga di YouTube, ada kalau suara doang namanya podcast ya. Podcast kayak radio tapi versi online. Kalau radio kan live gitu, kalau podcast itu bisa kamu ulang-ulang lagi, soalnya sudah direkam, sudah ada di media. Contoh di YouTube juga banyak, cuman foto doang bisa tapi ada suaranya. Sama ada juga bentuk foto juga ya, microblog gitu. Kalau kamu main-main ke Instagram Lyricals itu ada banyak tips-tips misalkan, itu konten juga masuknya ya. Oke, next. Nah, konten itu apa sih? Pentingnya konten. Konten itu bisa konten drive people action. Jadi membuat orang itu tergerak melakukan sesuatu. Banyak kan orang yang misalkan kamu bikin nih video tutorial make up, yang tadinya nggak mau atau malas make up, orang tuh jadi tergerak make up. Oh, kayaknya asik banget ya make up ya. Kalau kita bikin konten make up itu yang asik, orangnya rebahan terus di rumah gitu kan, nggak mau kemana-mana. Ada konten misalkan travel gitu kan. Nah itu kemana-mana dia bisa, oh ternyata banyak tempat-tempat bagus di luar gitu. Atau ada orang yang tadinya malas makan, ya kan, ada konten makan, tutorial makan ada, bikin masakannya juga ada, semuanya ada. Jadi konten itu bisa menjadikan orang tuh action ya, yang tadinya malas bisa jadi berubah. Ya, karena paradigma, apalagi sekarang TikTok gitu kan, itu kan kontennya simple ya, cuma 1 menit, kadang itu bisa bagus juga, karena orang itu kadang nggak mau lama-lama gitu kan, tapi padat di situ ada isinya. Next. Modalnya apa? Jadi konten kreator cuma 3 modalnya, ya, ilmu, ya, alat, sama internet. Ilmu, nah ilmu ini ilmu apapun. Bahkan tadi tuh ya, masalah kecantikan, ya, masalah bisnis, kepenulisan misalkan. Atau misalkan kadang yang lucu kemarin lihat ya, ada konten kreator yang cuma diem 2 jam, diem doang dia 2 jam konten ya, diem aja 2 jam. Yang nonton berapa? Sampai hampir 7 juta yang nonton. Diem doang loh, nggak ngapa-ngapain, dia diem aja. Yang komentar tuh banyak, hampir 100.000. Kontennya kayak gitu doang gitu. Kayaknya tuh sekarang udah macam-macam ya, tergantung sama ya pasarnya. Ya misalkan kita juga harus lihat, makanya buat siapa konten kita. Nah itu harus penting juga, harus dicari. Jadi ilmu apapun yang kita punya saat ini, nggak harus kamu jadi guru dulu, nggak kamu harus jadi apa dulu. Kamu seorang siswa pun bisa share kok hal-hal yang sederhana yang kamu lihat sehari-hari, itu bisa jadi sebuah konten. Itu jadi ilmu gitu kan, kemudian ilmunya kita rangkum ya jadi sebuah video, harus ada alatnya dong, minimal adalah smartphone ya, atau HP. Udah cukup sekarang HP, karena di HP itu udah, Android itu udah mencukupi untuk bisa membuat sebuah konten. Dan yang paling penting ketika sudah jadi videonya ya harus di-share, harus diposting ya, dengan adanya internet, biar lancar internetnya pakai smartphone gitu ya. Nah itu modalnya 3 itu, ilmu, alat itu berupa HP boleh, atau kalau misalkan punya laptop itu lebih bagus dan kualitas lebih bagus, dan internet. Oke, next.
elemen pentingnya, elemen kuncinya konten itu, konten yang right content ya, konten yang bagus, kemudian ada audiennya. Contoh, misalkan konten yang bagus nih, bikin kamu konten tentang kepenulisan contohnya ini ya, karena ada literasi penulisan. Audiennya siapa? Orang yang pengen nulis. Kemudian right distribution ya, channelnya apa? Kalau kamu suka foto, ya berarti larinya ke lebih baiknya ke Instagram. Atau misalkan kamu suka video, ya boleh ke YouTube atau ke TikTok larinya gitu, nge-share-nya. Jadi tinggal pilih aja nanti. Oke, next. Aduh kecil banget ya, cuma dibacain aja ya. Apa sih keuntungan jadi content creator? Untungnya apa buat kita nih? Benefitnya apa? Banyak ya. Ini diantaranya aja. Ada yang jadi tukang tukang makan nih misalkan. Kamu suka makan gitu kan, suka makan. Kamu bikin konten ke restoran-restoran gitu kan, yang tadinya mungkin gratisan, ada restoran baru buka gitu kan, kamu review, kamu ngomong bahwa ini itu dari situ bisa menghasilkan. Kalau kamu sudah banyak, nanti sudah banyak yang mengikuti, ada followernya banyak, bisa jadi konten. Banyak orang yang mau bayar kamu untuk review makanan. Wah, saya ada makanan baru nih, silakan dong di review, dibikin konten. Cuma foto doang ada, video juga ada, tergantung sama permintaan dari si orangnya yang mau mempromosikan lewat media sosial kita nih. Kalau media sosial kita sudah mumpuni ya, ataupun kualitas video kita sudah bagus, biasanya banyak orang yang pesan kontennya, mau foto mau video, terserah dari konsumennya. Dan banyak juga ya, ada konten-konten itu kayak gini dong nih, gara-gara misalkan kontennya viral, banyak diundang seperti ini, suruh ngomong di depan banyak orang, bahkan di TV kan banyak orang kan yang gara-gara kontennya viral langsung diundang sama Trans 7 misalkan ya kan, atau misalkan di podcastnya Deddy Corbuzier gitu kan banyak seperti itu, gara-gara dia bikin konten yang mungkin tadinya iseng doang tapi viral, banyak orang yang nonton, banyak yang diomongin banyak orang se-Indonesia, akhirnya dia naik jadi pembicara, jadi terus kalau dari YouTube itu ada YouTube AdSense gitu kan. Kalau kamu sudah mencukupi subscribernya, jumlah penontonnya, itu kamu akan dibayar sama YouTube. Ya, kalau sudah memenuhi syarat dari YouTube-nya, itu bisa juga dapat penghasilan dari situ. Makanya kerjaan nggak harus kemana-mana sekarang, cukup di rumah aja sebenarnya kalau kita pinter bikin kontennya. Bahkan ada kan satu keluarga bikin setiap hari nge-vlog diary vlog gitu, tapi jutaan yang nonton. Cuma sebenarnya kehidupan sehari-hari mereka doang. Misalkan mau makan malam gitu kan, bikin kayak Raffi Ahmad aja, coba kegiatan sehari-hari aja sebenarnya simpel. Tapi karena sudah booming gitu kan, awal-awalnya ya mereka gampang bikin konten. Kalau gitu doang konten sih. Mereka kerja keras dulu di awal sebelum ditonton, banyak yang nonton, banyak followernya, banyak subscribernya gitu. Makanya kita nih berusaha untuk mengawali itu dulu. Yang penting bikin konten yang bagus dulu. Next. Nah ini tadi tuh tidak ada yang instan. Ya Raffi Ahmad tadi, Atta Halilintar, ya Ricis gitu kan. Mereka itu nggak instan langsung jadi yang seperti kita sekarang, seperti yang kita kenal sekarang dan kita tahu sekarang. Mereka enggak. Mereka tuh perjuangannya panjang banget untuk jadi mereka hari ini. Ya, next. Nah, ini mindset yang harus dipikirkan sama kalian, bahwa jadi content creator itu intinya adalah berbagi sama berkontribusi. Nah, dengan konten ini kamu pengen berkontribusi apa sih? Bidang olahraga misalkan, kamu bikin konten tentang olahraga, edukasi tentang olahraga itu penting loh gitu ke orang banyak. Nah, itu akan jadi satu hal yang baik nantinya ke depannya, karena kamu niatnya adalah untuk berbagi. Mau yang ada yang nonton atau tidak, ya udah bikin aja dulu. Ya, kayak sekarang nih ada, apalagi sekarang ada kompetisinya kan, iseng-iseng aja kamu bikin 30 sampai 59 detik kan tadi, iseng-iseng aja. Ya kalau menang misalkan ya syukur, alhamdulillah kamu bisa nanti bisa main ke hotel gitu kan, dapat fasilitas, dapat ilmu juga nanti lebih dibandingkan sekarang. Nah itu ya kamu silakan. Sekarang lagi masa-masa manfaatkan nih yang sudah terpilih 50 orang ini. Ya karena semalam ya ternyata
yang tidak terpilih banyak akhirnya. Pas lagi di share waktu itu, ya siapa yang mau ikut? Pada diem aja. Nah, ketika mau pelaksanaan banyak ternyata yang pengen kan. Nah makanya kalian beruntung udah ada di sini kesempatan. Next setelah ini kamu bikin video yang mudah-mudahan berharap baik itu kan hasilnya. Nanti bisa next di tempat yang lebih bagus juga nanti dengan fasilitas yang lebih tentunya. Ya? Oke, next. Lakukan dengan passion ya. Passion itu sesuatu yang kita sukai. Ya apa sih yang jadi passion kita? Kalau sukanya olahraga ya udah bikin aja konten tentang olahraga. Kalau sukanya musik, bikin aja konten tentang musik. Nggak usah jauh-jauh. Kita misalkan nggak bisa tentang musik misalkan, maksa-maksa misalkan bikin konten musik, susah nanti. Ya, jadi bikin konten berdasarkan sesuatu yang kita cintai, yang kita senang aja ngelakuinnya. Yang capeknya itu bikin bahagia. Oke, next. Nah, next aja ya. Passion tadi udah. Menemukan passion itu gimana? Caranya dari siapa yang kita follow itu biasanya akan ketemu passionnya siapa. Misalkan kita suka follow orang yang suka olahraga gitu, berarti kita passion kita ada ke situ minatnya. Kemudian yang membuat kita bahagia itu apa ketika ngelakuinnya? Ya kalau kamu nulis, misalkan nulis kamu bikin bahagia, berarti passion kamu ada di kepenulisan itu. Ya, next. Nah ini yang paling penting ya, ini sebentar lagi. Paling penting ya, atau dasar video content creator. Kamu harus memiliki 4 hal ini. Ada ide, kemudian syutingnya pengambilan gambar atau pengambilan videonya. Yang ketiga editing, dan yang keempat ada sosial media. Nah kita akan bahas satu-satu. Ini ide, next. Ide itu kamu bisa dapetin dari berita yang paling update, ya. Apa sih kalau kamu bikin konten gitu kan, idenya dari mana? Yang lagi tren boleh dijadikan sebuah konten. Contoh di TikTok gitu kan. Yang lagi tren di TikTok apa sih? Kadang-kadang musiknya di TikTok tuh lagi tren misalkan lagunya. Itu bisa ke bawah juga konten kita jadi naik. Mungkin udah pernah gitu kan kamu bikin TikTok seperti itu, ngambil suara ataupun musik dari yang lagi viral, konten kita akan naik cepat gitu, karena TikTok itu medsos yang terbuka, yang nggak harus follow dulu orang yang lihat. Semua orang bisa ngelihat konten kita walaupun nggak follow. Itu salah satu kelebihan TikTok. Kemudian supaya idenya ini juga, kita juga bisa nonton kontennya orang lain. Kayaknya bagus nih bikin konten seperti ini. Nggak apa-apa, nyari inspirasi ya, bukan nyontek, bukan. Tapi kita cari inspirasi, bagus nih kayaknya. Coba misalkan digunakan dengan sesuai kapasitas kita nih, ilmu kita gitu kan, menggunakan konten atau membuat konten semacam itu. Inspirasi, silakan di searching aja. TikTok misalkan, searching aja di TikTok. Banyak yang sudah sukses gitu kan. Ya silakan di follow, dipelajari bikin konten-kontennya seperti apa. Nggak apa-apa seperti itu. ATM ya, amati, tiru tapi dimodifikasi versi kita sendiri. Itu cara belajar yang paling gampang. Amati dulu, misalkan kamu suka Ria Ricis nih, kamu follow, amati dulu Ria Ricis, tiru ya cara membuatnya, cara actionnya dia di kamera, segala macam. Kemudian modifikasi atau jadi versi diri kita sendiri. Jangan pure gitu kan, niru ataupun ikutan dia gitu, nggak usah, karena kita punya ciri khas masing-masing atau karakter masing-masing. Next, setelah ide ada, contoh mau tadi ya konten yang sekarang no drama no ribet misalkan ya kan, sudah ada nih temanya atau idenya. Ya hal yang dilakukan kedua adalah kamu syuting itu harus percaya diri. Kalau kamu contoh syuting itu kan menampilkan wajah kita sendiri. Kalau pertama-tama mungkin kayaknya bos apa ya, biasanya ngelihat muka kita sendiri itu kayak ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Kalau saya gini amat ya gitu kan di kamera gitu kan awal-awal. Tapi setelah nanti sudah percaya diri, menemukan percayaan diri, akan berbeda. Ya, makanya temukan percaya diri terlebih dahulu. Kalau kamu tipe orang yang nggak suka di depan kamera, bisa kok bikin konten yang nggak ada cuman suaranya doang, bisa. Dan suara kamu nih misalnya lagi ngomong, gambar-gambarnya kayak apa gitu kan, misalkan ada kayak berita semacam itulah, reporter itu bisa seperti itu.
Jadi banyak alternatif ya, jangan salah konten ini jangan cuman kamu ada di kamera doang, enggak. Kalau kamu tipe-tipe orang yang malu di depan kamera, banyak alternatifnya. Ya. Next. Setelah syuting, hal yang kamu lakukan yang ketiga adalah editing. Ada yang pernah editing? Ada yang pernah bikin video kemudian diedit ada? Ada. Pakai apa? Hah? Subcut. VN ya, VN, ada KineMaster, itu banyak. Ya silakan digunakan, itu banyak ininya. Ya. Tipsnya cari yang pertama adalah kecepatan editingnya yang bisa cepat support sama HP kita ataupun sama komputer kita. Itu yang paling pertama, nyarinya editingnya. Kemudian kenyamanan saat menggunakan dan kemudahan memahami fitur, yang nggak usah ribet-ribet lah. Ya sekarang banyak kok di HP itu yang tombol-tombolnya ataupun menu-menunya, fitur-fitur itu nggak usah ribet. Ya. Next. Kemudian yang terakhir adalah media sosial. Kamu sudah bikin video nih, atau sudah bikin konten berupa foto misalkan, atau berupa musik. Terus mikir ya, ini kemana arahnya? Ya, arahnya kemana? Mau channelnya mana? Mau Facebook, mau Instagram, mau YouTube misalkan, mau TikTok? Itu silakan. Sesuai sama, kayaknya cocoknya di Instagram deh ini misalkan. Ya udah, silakan upload di Instagram. Atau kalau misalkan video-video di YouTube gitu kan, salurkan ke YouTube, bikin channel sendiri. Ya, misalkan Markona TV gitu kan. Ya kamu bikin tuh Markona TV itu misalkan nanti ngebahas tentang apa gitu. Silakan dibikin aja. Di media sosial ya, tinggal dipilih aja. Masing-masing media sosial itu ada karakternya. Ya jadi kamu jangan sampai salah pilih juga. Contoh misalkan kamu suka lebih kata-kata gitu kan, tapi sekarang udah lebih fleksibel ya untungnya. Jadi di TikTok juga bisa kok, hanya kata-kata itu kan, sekilasan 1 menit kata-kata doang bisa. Tapi dibikin berupa video. Ya, kalau kamu pengen caption yang panjang ya lari ke Facebook misalkan, yang nggak ada batas ya kan, jangan lari ke Twitter gitu kan, karena di Twitter ada batasnya karakternya. Ya, jangan sampai salah pilih channel atau media sosial, itu aja. Next. Jadi selanjutnya nggak cuma skill itu doang ya, nggak itu doang gitu. Jadi content creator itu harus juga memiliki manajemen diri gitu kan. Kemudian komunikasi, pinter ngomong, ya, negosiasi juga termasuk sama manajemen orang. Kalau nanti sudah punya tim gitu kan, itu akan lebih ribet lagi. Kita mau video nih, kita punya tim, misalnya ada kameramennya, ngatur lightingnya gitu kan, atau pencahayaannya, itu lebih ribet lagi. Apalagi melibatkan orang lain yang masuk di dalam konten kita nantinya. Ya, jadi harus dipelajari juga hal-hal tentang diri kita sendiri. Ya, oke. Nah, tadi tuh ya, suka pakai mana, digital apa? Next. Nah ini ada di Januari di tahun kemarin ya, ini pengguna media sosial, ini kecil banget soalnya. Nomor 1 itu masih YouTube. YouTube itu masih paling banyak digunakan di dunia. Nomor 1 YouTube. Nomor 2 WhatsApp. Sama yang ketiga itu ada Instagram. Barusan di bawahnya ada Facebook. Jadi Facebook itu sekarang ada penurunan. Yang tadinya Facebook itu nomor 1 gitu kan, karena udah turun. Facebook karena sudah banyak ya larinya ke media sosial lain. Tapi sekarang itu masih YouTube. Ya YouTube itu masih banyak sekali penggunanya. Bahkan setiap hari itu sudah ratusan ribu konten yang diupload dari seluruh dunia. Sudah jutaan orang yang setiap hari itu uploadnya. Dibayangkan ya, satu sekolah aja nih kalian punya channel YouTube gitu kan. Nah itu udah banyak. Jangan di sekolah lain atau misalkan di daerah lain, itu akan banyak. Ya, jadi silakan pilih aja media sosialnya yang nyaman buat kita, yang enak. Ya itulah yang nanti akan jadi pendistribusi dari ataupun nanti kita bisa promosi di situ konten-konten kita. Oke? Oke. Dah berakhir ke kesimpulan ya, summary-nya. Intinya adalah tidak ada yang instan, semuanya butuh proses.
Yang tadi tuh mulai dari nyari ide, syutingnya, editingnya, sampai kontennya itu di post, itu ada prosesnya semuanya. Tidak gampang dan harus kita lalui prosesnya. Yang kedua, konten kreator itu memiliki prospek yang bagus tuh, terutama di tahun ini. Karena apa? Semenjak tahun kemarin ya, pandemi ini membuat kita harus ya bisa membuat konten. Apalagi misalkan guru ya kan, ya kalian juga kan misalkan tugas gitu kan, ya itu konten juga, dijadikan konten kan ada, harus bisa juga. Sama yang terakhir adalah konten kreator itu kita niatkan sebagai untuk jalan kita membantu diri kita sendiri dan orang lain. Kalau kita bisanya tentang tips, misalkan tips berbicara di depan misalnya, ya biar percaya diri misalnya, ya kamu bantu aja. Kalau kamu punya tipsnya, share di media sosial, bikin kontennya, itu akan membantu diri kita sendiri dan juga orang di sekitar kita tentunya. Terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Leo Iqbal yang telah menyampaikan tentang di konten kreator seperti itu.